Selamat siang pemirsa Kabari, saya Vincent. Kembali lagi menghadapi Anda kali ini dengan Bapak Bambang Irawan, Dirjen Imigrasi kita Republik Indonesia maksud saya, dan Pak Freeman Arwan, Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian. Dan beliau-beliau ini datang dalam rangka Diaspora Indonesian Convention di New Orleans. Kita langsung saja, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Berbahagia kita bisa bertemu Bapak-Bapak, bisa langsung nanya. Itu bagaimana undang-undang keimigrasian kita, direct saja, sehubungan dengan dual citizenship yang sedang IDN sedang usahakan, tapi khususnya untuk tugas Bapak itu bagaimana dengan proses izin tinggal atau visa khusus bagi diaspora Indonesia yang bukan warga negara Indonesia lagi. Ya, jadi begini Pak ya, mengenai diaspora itu memang kriterianya itu kita juga sudah sepakati kemarin dengan Pak Arif, kemudian juga dengan Ibu Nuning dan Bu Reni yang mengurus di sini ya. Jadi disepakati bahwa diaspora Indonesia itu adalah ex warga negara Indonesia. Satu, dan kedua warga negara asing yang kawin dengan warga negara Indonesia dan anak-anaknya. Itu kriterianya. Jadi ini kriteria sesuai dengan kepemahaman kemarin bahwa dua kriteria ini difasilitasi di Undang-Undang Keimigrasian. Mengenai visanya, izin tinggalnya. Jadi karena ada perbedaan pandangan antara diaspora Indonesia dengan meaning, definisi dari diaspora Indonesia menurut kita dan diaspora Indonesia menurut pemerintah Indonesia untuk merangkum legal definition. Jadi legal definition-nya adalah ex-WNI ataupun yang menikah dengan WNI, orang asing, dan anak-anaknya. Anak ya. Ya, artinya bukan cucu. Ya, betul, anak-anaknya, betul. Jadi generasi kedua. Nah, tolong kita pakai yang sederhana supaya tidak membingungkan diaspora Indonesia. Kita pakai legalistic terms dari yang sudah disepakati saja. Ini bukan legalistik, tetapi ini memang pemahaman yang sudah disepakati antara kemarin pengurus yang di sini dan kita. Nah itu, jadi bagaimana itu? Maksud saya kalau bagi ex Indonesia, kalau mereka mengenai urusan visa atau izin tinggalnya bagaimana itu? Jadi untuk ex warga negara Indonesia itu ada kemudahan namanya ada visa kunjungan. Visa kunjungan itu memang hanya untuk 60 hari. Tapi bisa diperpanjang sampai 4 kali, setiap perpanjangan 30 hari. Totalnya menjadi 6 bulan. 6 bulan, sorry. Ya, 6 bulan. Dan itu bisa dialih statuskan. Kalau dialih statuskan menjadi convert menjadi temporary stay, jadi untuk jangka waktu tertentu. Setelah dapat jangka waktu tertentu itu bisa dikasih langsung 2 tahun loh Pak. Extend lagi 2 tahun. With the possibility di extend menjadi 2 tahun. Tapi convert dulu. Temporary tadi. Convert dapat dikasih 2 tahun kan? Kemudian di extend lagi 2 tahun, 2 kali, di total 6 tahun. Begitu. Untuk yang itu. Kalau mau jadi PR, convert lagi. Jadi ada sekarang ini, jadi sudah dibuat mekanisme step by stepnya begitu. Sudah ada surat edaran Dirjen, apalagi kemarin setelah adanya amanat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan keinginan beliau supaya diaspora ini juga kalau kembali ke Indonesia itu supaya juga masih merasa begitu. Jadi ini proses ini sudah pasti bisa dilaksanakan oleh perwakilan visanya ex WNI begitu ya. Dan sudah ada surat edaran dari Dirjen Imigrasi bulan November 2013 setelah
yang kedua kongres di Jakarta, Agustus kan, November ada surat edaran Dirjen untuk semacam memberikan petunjuk teknis kepada perwakilan Indonesia di luar negeri untuk urusan visa yang tadi, dan kepada kantor imigrasi di Indonesia untuk urusan convert yang tadi. Jadi semua sudah dipersiapkan dengan baik, jadi hanya tinggal pelaksanaannya saja. Jadi mudah-mudahan akan lancar, begitu maksudnya kan? Saya kira mudah-mudahan lancar, karena ini petunjuk SOP sudah ada. Dan itu tidak perlu dalam hal ini berbeda dengan duit keluarga negaraan, butuh keputusan legislatif, sedangkan ini tidak perlu, hanya eksekutif sudah cukup. Ya kan ini X tadi kan X. Kalau yang wacana yang Bapak katakan jual tadi, yaitu memang prosesnya memang melalui kesepakatan pemerintah dengan kami di sini yang lebih mengerti atau yang sudah mengerti, beberapa teman-teman, kita selalu mengadvokasikan duit keluarga negaraan itu menyangkut kedaulatan negara. It's not as easy as just like that. Jadi saya bilang kita butuh kesabaran, kajian dan kajian proses. Karena ini proses. Karena proses itu bisa lama. Bisa makan waktu yang relatif lama. Oke. Pertanyaan saya berikutnya adalah yang ini semua pertanyaan dari pemirsa. Jadi bisa ini bagi XWNI. Kayak Bapak ya, XWNI ya? Ya, betul. Kalau saya datang atau kawan-kawan datang, pakai visa ya dulu ya. Bapak ambil visa ikuti prosedurnya. Tadi. Pertanyaannya, membuka bank account bisa? Kalau bank account itu saya kira kalau begini Pak ya, kalau Bapak sudah mendapat tadi yang tetap permanen residen, Bapak itu merupakan penduduk Indonesia. Bahwa nanti diperlakukan seperti penduduk Indonesia. Di situ di undang-undangnya disebutkan bahwa pemegang izin tinggal tetap merupakan penduduk. Penduduk itu tunduk pada aturan mengenai lokal kependudukan, yaitu urusannya kementerian lain lagi. Jadi saya tidak dalam kompetensi untuk menjawab. Tapi pertanyaannya selalu dari diaspora ex-Indonesia adalah bisa buka bank account tidak? Itu tadi, bisa berbisnis, berinvestasi. Saya bicara bukan investasi besar, karena S-Corp kita sebut dalam United States itu dengan minimal investasi tertentu otomatis bisa. Diaspora Indonesia kita berbicara soal small investor sampai dengan medium investor. Jadi bukan yang kita nggak bicara yang ratusan juta dolar atau bahkan puluhan. Jadi kita bicara small investor. Apakah bisa melakukan usaha di Indonesia? Bisa buka bank account, melakukan usaha dan membeli properti. Oke. Kalau usaha diatur di Undang-Undang Imigrasi Pak ya, bahwa ex-WNI dan yang tadi saya katakan WNI yang kawin dengan WNI itu bisa melakukan pekerjaan dan usaha. Melakukan pekerjaan dan usaha. Jadi untuk dalam rangka menghidupi keluarganya. Tapi di sini dalam arti bahwa usaha ini yang karena kalau kerja dan usaha itu kan melibatkan instansi yang lain. Nah kalau yang ini usaha dalam arti usaha tidak ada majikannya, usaha sendiri. Apa misalnya mau buka? Ya. Jadi melakukan usaha kecil-kecilan, pekerjaan dan usaha boleh. Itu legal. Jadi. Legal boleh. Oh begitu. Tapi nggak ada majikan ya Pak? Ya. Bapak majikan. Jadi bukan bekerja pada perusahaan lain karena itu berkompetisi dengan pekerja Indonesia. Betul. Jadi banyak menyangkut hal lain. Jadi berusaha menghidupi keluarganya, berusaha sendiri cari uang untuk menghidupi keluarganya itu boleh. Properti bagaimana Pak? Bapak, properti mungkin saya juga tidak dalam. Nggak tahu. Oke. Jadi terima kasih banyak Pak. Bapak juga. Bapak mau tambahin? Ada tambahan? Oke. Terima kasih. Oke. Demikian pemirsa Kabari bincang-bincang kita dengan Dirjen Imigrasi kita. Bye bye.